Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang biasa kita sebut dengan SPLTV. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini nantinya kalian mampu mendeskripsikan apa itu SPLTV, kemudian mampu membuat model matematika dari permasalahan kontekstual tentang SPLTV dan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang SPLTV. Bagaimana, ada yang masih ingat? Masih. Apa? SPLTV itu adalah suatu sistem persamaan yang mempunyai dua variabel. Biasanya variabel itu dilambangkan dengan X atau X dan Y. Ya, benar sekali. Nah, di SPLTV itu terdapat beberapa metode penyelesaian seperti substitusi, eliminasi, dan campuran. Manfaat dari mempelajari SPLTV ini nanti bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, mencari harga dari beberapa barang yang kalian beli dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita simak permasalahan berikut. Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Jenis pupuk yang harus disediakan yaitu urea, SS, dan TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan petani agar hasil panen padinya maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Nah, berapa karungkah untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli oleh Pak Panjaitan? Nah, bagaimana kira-kira kalian bisa membayangkan solusi dari penyelesaian masalah ini? Tidak, Bu. Oke, karena kemarin kita sudah buat kelompok, sekarang kita duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke, ini sudah kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Silahkan didiskusikan masalah yang ada di PPT tadi. Diskusi. Oke, sekarang bisa kalian perhatikan sambil diskusi. Jika kalian kesulitan, kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan di layar sebagai acuan. Nah, jadi bagaimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan banyak pupuk yang digunakan untuk setiap jenisnya dan hubungan pemakaian antar jenis pupuk. Kemudian yang kedua, bagaimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan hubungan harga setiap jenis pupuk dengan dana yang tersedia. Yang ketiga, apa yang kamu temukan dari hubungan-hubungan tersebut? Adakah kaitannya dengan pengetahuan yang telah kalian miliki? Yang keempat, adakah variabel yang harus ditentukan nilainya dan bagaimana caranya? Apakah cara yang mirip dapat digunakan ketika kalian menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 2 variabel? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kalian diskusikan kembali hasil dari penyelesaian masalah yang sebelumnya itu. Oke. Bagaimana? Sudah ketemu hasil dari penyelesaiannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang tuliskan hasil yang telah kalian temukan dan telah kalian diskusikan di papan tulis masing-masing.
masing-masing kelompok. Saya Ya, silakan. Rapian dulu nih. Ini maksud saya masih lain. Tulis kelompoknya, kelompok berapa? Oke. Ya. Oke, kelompok selanjutnya silakan lanjut. Sudah membuka. Oke, karena ini hasil dari kelompok 22 pupuk urea, 11 pupuk SS dan 7 pupuk TSP. Kemudian hasil dari kelompok 1 pupuk SS 7, pupuk TSP 5 dan pupuk ureanya belum diketahui. Nah, ini karena jawabannya beda antar kelompok. Sekarang kita bahas bersama bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya pertama kita daftar terlebih dahulu hal-hal apa saja yang telah kita ketahui dari masalah. Nah, dari masalah yang tadi kita sudah tahu bahwa 3 jenis pupuk yaitu urea, SS dan TSP harganya 75.000, 120.000 dan 150.000. Kemudian yang diketahui kedua apa? Banyak pupuk yang dibutuhkan 40 karung. Kemudian pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak dari SS. Dan yang terakhir, dana yang disediakan 4.020.000. Nah, setelah itu kita misalkan X adalah banyak jenis pupuk urea yang dibutuhkan, Y adalah banyak jenis pupuk SS yang dibutuhkan, dan Z adalah banyak jenis pupuk TSP yang dibutuhkan. Nah, dari ini kita hapus dulu. Nah, dari hal-hal yang telah kita ketahui ini, kita peroleh hubungan yaitu X plus Y plus Z sama dengan 40. Kemudian X sama dengan 2Y. Yang terakhir 75.000 X plus 120.000 Y plus 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Nah, dari ini X plus Y plus Z kita tandai sebagai persamaan pertama. Kemudian X sama dengan 2Y kita tandai sebagai persamaan kedua. Dan terakhir kita tandai sebagai persamaan ketiga. Nah, langkah pertama dari penyelesaian SPLTV ini adalah substitusi.
Jadi langkah 1, substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama. Nah, jadi persamaan pertamanya kita tulis X plus Y plus Z sama dengan 40. Kemudian substitusi nilai X menjadi 2Y plus Y plus Z sama dengan 40. Nah, ini kita peroleh 3Y plus Z sama dengan 40. Kita tandai sebagai persamaan keempat. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita peroleh hasilnya, kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua sama, substitusi persamaan kedua ke persamaan ketiga. Jadi substitusi Nah, agar substitusinya gampang, kita hilangkan terlebih dahulu angka ribuannya. Jadi sisa berapa? 75X X plus 120Y Y plus 150Z 150Z dengan 420. Nah, kita substitusi nilai X-nya di sini 2Y, berarti 75 kali 2Y 2Y. Kita tulis kembali. Nah, kemudian kita kalikan 75 kali 2Y berapa? 150Y plus 120Y plus 150Z sama dengan 4020. Jadi menghasilkan 270Y plus 150Z sama dengan 4020. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan kelima. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, oke, karena sudah paham, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Jadi langkah yang ketiga yaitu eliminasi. Nah, kita eliminasi persamaan keempat dan kelima. Jadi kita peroleh berapa itu? 27Y plus 115Z sama dengan 4.402. Kita hilangkan nolnya agar lebih sederhana. Kemudian kita eliminasi dengan persamaan yang keempat. 3Y plus Z sama dengan 40. Nah, kemudian kita eliminasi kedua persamaan ini. Garis atas kita kalikan dengan 1 dan garis bawah kita kalikan 15. Garis atas karena kita kalikan 1, maka hasilnya tetap ya. 27Y plus 15Z sama dengan 402. Kemudian garis bawah kita kalikan 15, hasilnya 45Y 45Y plus 15Z 15Z sama dengan 600. Nah, kita kurangi. Jadi kita eliminasi untuk menghilangkan variabel Z. Kita kurangi 27 dikurangi 45 minus 18Y sama dengan
minus berapa ini? 198. 98. Nah, kemudian kita pindah ruas. Negatif 18-nya sisa Y sama dengan min 198 per min 18, menghasilkan nilai Y sama dengan 11. Ya. Ya, sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena kita sudah temukan nilai Y-nya, maka kita substitusi nilai Y tersebut ke persamaan kedua, yaitu X dengan 2Y. Karena nilai Y-nya 11, maka kita ganti menjadi 2 kali 11 sama dengan 22. 22. Nah, sudah kita temukan nilai X dan nilai Y-nya, maka bisa kita cari nilai Z dengan substitusi nilai ke persamaan pertama. X datang dari 22. plus Y plus Z sama dengan 40. nilai X-nya 22 plus nilai Y-nya 11. Oke. Ini 33 plus Z sama dengan 40. Jadi nilai Z-nya 40 min 33. 33. Z sama dengan 7. 7. Nah, sekarang sudah kita temukan nilainya, yaitu nilai pupuk ureanya 22 ya. Ya. Kemudian nilai pupuk SS 11 dan nilai TSP-nya 7. Jadi yang harus dibeli 22, 11 dan 7 karung masing-masing. Bagaimana supaya di sini paham penjelasannya? Paham. Oke, karena sudah paham dengan materinya, sekarang kita simpulkan bersama hal-hal yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi kesimpulannya, definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan jumlah variabelnya 3. Ya, kemudian bentuk umum dari SPLTP yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, C, D elemen bilangan real dan A, B, C tidak boleh sekaligus ketiganya 0. X, Y, dan Z itu adalah variabel. A adalah koefisien variabel dari X, B adalah koefisien variabel Y, dan C adalah koefisien variabel Z, serta D adalah konstanta persamaan. Nah, metode penyelesaian yang bisa digunakan yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Oke, karena sudah paham dan waktunya sudah habis, untuk latihan kalian, silakan kalian kerjakan buku soal yang ada di buku paket kalian halaman 20. Ya, Ya, Bu. kerjakan di rumah, jangan lupa. Baik, saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.